Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya harap kami berdoa semoga tubuh, jiwa dan rohmu baik-baik saja dalam anugerah Tuhan yang nyata setiap hari. Mari pada pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan di tempat kita masing-masing dengan keyakinan tetap Allah selalu hadir. 2-3 orang berkumpul dalam nama aku, kata Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ini kesempatan yang baik, keluarga demi keluarga bisa menghadirkan Allah. Jadi mesbah keluarga bersama-sama suami, istri, orang tua, anak. Untuk sama-sama kita menikmati Tuhan, menikmati firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan membuka dalam Amsal pasal 3. Firman Tuhan saya beri judul Hikmat Allah yang menyertai dan memberkatimu. Hikmat Allah yang menyertai dan memberkatimu. Amsal pasal 3 ayat 21 sampai 26. Amsal pasal 3 ayat 21 sampai 26. Kita baca ayat ini bersama-sama, keluarga juga. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Puji Tuhan. Tepat sekali dari beberapa ayat yang kita baca, apa yang disampaikan oleh LAI lewat judul di pasal 3, berkat dari hikmat. Bapak Ibu Saudara bisa melihat tadi dari pembacaan kita, ada beberapa ayat yang memang menjelaskan bahwa itu mengenai hikmat, lalu ada berkat yang mengikuti dari hikmat itu. Kemudian dari pembacaan kita juga kita menemukan ada 2 kata perintah, yaitu janganlah. Itu di ayat 21 maupun ayat 25. Ada kata perintah janganlah. Biasanya juga ini larangan, janganlah. Dan dibalik setiap kata perintah ini atau kata larangan ini, janganlah ini, saudara, kita akan menemukan ada alasan kenapa diberi perintah seperti itu. Dan juga ada manfaat kenapa sampai perintah itu disampaikan. Memang manusia punya kecenderungan seperti itu. Kalau kita mendengar suatu perintah ataupun larangan, tapi tidak diikuti dengan suatu alasan yang jelas, atau manfaat yang mengikutinya, kita cenderung akan menolak atau sangat terpaksa. Ya, seperti misalnya saat ini, kita jangan dulu berkumpul secara massal. Kita harus bersama-sama masuk dalam social distancing, saling menjaga jarak. Tentu kalau kita tidak tahu alasan dan manfaatnya, kan kita akan berpikir, ini kenapa seperti ini? Malah kebutuhan dasar manusia juga adalah bersosial. Tapi kali ini kita tidak bisa seperti itu. Namun setelah kita tahu tujuannya yang disampaikan oleh pemerintah, alasannya, manfaatnya, nah tentu kita dengan rela dan suka kita mengikuti perintah ini. Ataupun larangan untuk berkumpul dulu. Bukan hanya pemerintah sebagai wakil Allah di negara kita, tetapi juga organisasi kita ya, GPDI,
itu juga sudah menghimbau kita untuk tetap beribadah, bekerja, sekolah dari rumah. Ini ada alasan dan ada manfaat. Perintah janganlah itu dibuat dalam Amsal pasal 3 ini. Mari kita perhatikan perintah yang pertama di ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Jangan pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, English Standard Version, my son, do not lose sight of this. Anakku, jangan kehilangan pandangan akan hal ini. This-nya apa? Di King James Version dikasih titik 2. Yaitu tadi selanjutnya, keep sound wisdom and discretion. Pakai kata wisdom, hikmat. Discretion itu kebijaksanaan. Wisdom juga diberi arti ke bahasa Indonesia itu kebijaksanaan. Ini memang ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya. Di ayat 19 sampai 20, dengan hikmat Tuhan, nah itu wisdom. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Nah, saudara, di sini memang ada beberapa kata seperti hikmat, pengertian, pengetahuan. Tetapi dari ayat-ayat ini kita lihat bahwa ini semua yang berasal daripada Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, lalu tadi pengetahuannya di ayat 20 bahkan dengan pengertian ditetapkannya langit. Jadi yang berasal daripada Tuhan. Memang ada dari bahasa Indonesia kita bisa menemukan arti-arti yang berbeda. Dan juga ada kesamaannya. Tapi dari pembacaan ini kita lihat memang ini seperti disejajarkan bahwa ini semua berasal daripada Tuhan. Wisdom ayat 19 hikmat itu yang ada di ayat 21. Nah, janganlah hikmat itu, wisdom itu menjauh dari matamu. Jangan kehilangan pandangan akan hikmat ini. Nah, mengapa sampai dikatakan jangan sampai wisdom ini, hikmat ini menghilang dari pandanganmu. Jauh dari pandanganmu. Kalau di ayat 19, saudara lihat dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dalam bahasa Indonesia masa kini, dengan hikmat Tuhan menciptakan bumi. Dalam Kejadian kita tahu Tuhan menciptakan bumi dan langit dengan firman-Nya. Di sini dengan hikmat Tuhan menciptakan. Nanti ada persamaannya, ada kemiripannya, di mana nanti kita akan lihat bersama-sama. Kita buka Amsal pasal 8. Amsal pasal 8 ayat 12. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Lihat ini, aku hikmat. Ini menjelaskan hikmat ini tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi itu ya sejajar, seperti ngumpul nih, hikmat, dapat kecerdasan, dapat pengetahuan, dapat kebijaksanaan. Lalu ayat 20. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Bapak Ibu sudah bisa menebak nih, mau kemana ini? Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Ayat 22 sampai 30, Bapak Ibu silakan baca. Saya baca ayat 22 dan 30-nya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ayat 30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku ada sebagai anak kesayangan. Hikmat ini. Lalu di ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku. Nah, maksud dari kalimat ini dijelaskan oleh The Complete Parallel Bible
Ini saya coba baca. Untuk ayat 22 ini dia jelaskan seperti ini. Wisdom's creation by God was on different plane to all his other works. Hikmat ini diciptakan oleh Allah, ini berbeda dari karya-karya yang lain. Punya rencana beda dengan karya-karya lain. Wisdom almost seems to be a distinct personality. Jadi hikmat di sini hampir seperti pribadi. Pribadi, sharing in God's activity and his agent in the world. Berbagi dengan aktivitas dari Allah, dari Tuhan. Lalu juga sebagai agennya di dunia ini. Nah, makanya kemudian dijelaskan. The concept given here, konsep yang diberikan di sini, will be used in the New Testament to express Christ's relationship to his Father. Jadi konsep ini, konsep Tuhan dengan hikmat, ini dipakai dalam perjanjian baru untuk mengekspresikan hubungan Kristus, Yesus dengan Bapa. Hikmat dengan Tuhan dalam perjanjian lama, dalam Amsal ini, dalam perjanjian baru, New Testament, inilah mengekspresikan Kristus dengan Bapa. 1 Korintus pasal 1, coba kita lihat. Nah, kita menjelaskan lagi kepada kita. 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat 30-nya. Tetapi oleh Dia, oleh Allah, oleh Tuhan, kamu berada dalam Kristus Yesus. Kita ada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Bahasa Inggris from, dari Allah jadi hikmat. Kristus Yesus telah menjadi hikmat bagi kita. Puji Tuhan. Jadi, kenapa kita sampai jangan kehilangan pandangan dari hikmat? Karena ternyata hikmat dalam perjanjian baru ini adalah gambaran dengan dari Yesus Kristus. Jangan sampai kita kehilangan pandangan dari hikmat itu, yaitu Yesus Kristus. Makanya tadi di Amsal 3, peliharalah itu. Jangan menjauh dari pandangan kita, peliharalah itu. Kita kembali, kenapa kita harus peliharalah itu? Jangan sampai pandangan kita kepada hikmat, pandangan kita kepada Yesus Kristus itu hilang, jauh. Yang pertama, kenapa kita harus pelihara itu? Jangan sampai menjauh. Yang pertama, Amsal 3 ayat 22. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka itu akan menjadi kehidupan, life bagi jiwamu. Amsal pasal 4. Ini ayat 11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Ayat 21 dan 22. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Sama ya, ungkapan yang mirip. Jangan jauh dari matamu itu. Jalan hikmat. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Life yang jadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ungkapan juga yang diungkapkan oleh Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 6. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hikmat menggambarkan Yesus Kristus. Dan karena hikmatlah, karena Yesuslah, kita mendapatkan kehidupan. Dan tentu kehidupan ini juga adalah
yang berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Karena melalui Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, kita menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Lalu tadi juga ungkapan di ayat 22-nya, kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kita ingat ayat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 itu, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus. Luka-luka yang diderita oleh Yesus ketika Dia disiksa, kemudian disalibkan. Disiksa, luka, kemudian meneteskan darah. Nah, sebab itu kita kembali di Amsal 3 tadi, lalu dilanjutkan, dan perhiasan bagi lehermu. Nah, perhiasan bagi lehermu di King James itu pakai grace, anugerah. Anugerah bagi lehermu merupakan sebuah anugerah. Hikmat Yesus Kristus itu, komentar dari Jill dikatakan gini, how ornamental is Christ and His righteousness to a believer. Jadi dia jelas, Jill ini langsung menghubungkan kata perhiasan ini karena diambil juga King James itu grace. Dia menggambarkan betapa Kristus langsung dan kebenarannya itu ornamental yang berhubungan dengan perhiasan. Jadi benar-benar Kristus itu sangat berharga bagi kita, bagi orang yang percaya. Perhiasan di leher itu nampak, kelihatan, sangat berharga. Jadi itu yang pertama. Jangan sampai hikmat, wisdom itu yang dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus, menjauh, kamu kehilangan pandangan terhadapnya. Peliharalah itu. Karena disitulah melalui Yesus Kristuslah kamu mendapatkan kehidupan. Anugerah. Puji Tuhan. Yang kedua, ayat 23 Amsal pasal 3. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk atau tersandung, stumble. Ini salah satu berkat juga. Yang kedua, dari hikmat yang digambarkan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Kita tidak akan tersandung. Amsal pasal 4 ayat 11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Bila engkau berlari, engkau tidak akan stumble. Tidak akan tersandung. Kalau kita terus memperhatikan hikmat, memperhatikan pribadi Yesus. Saat kita berjalan dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak akan tersandung. Puji Tuhan. Kalau saudara lihat dalam pertandingan, lari halang rintang ya, atau lari gawang itu. Coba saudara lihat, kalau seseorang itu tersandung pada rintangan, itu akan memperlambat jalannya. Bahkan menjatuhkan dia sehingga tertinggal. Ingat, Alkitab mencatat kita hidup juga bagaikan dalam perlombaan iman. Nah, kalau kita stumble, kita tersandung, berkali-kali kita tersandung dan jatuh, saudara, kita akan semakin lambat untuk sampai tujuan. Jangan-jangan kita ketinggalan. Tapi puji Tuhan, kalau kita memperhatikan Yesus Kristus, kita tidak akan tersandung. Kita akan terus berjalan. Dunia rasa waktu itu sangat cepat, tapi kita percaya juga Tuhan Yesus menolong kita. Kita bisa menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan bagi kita menjalani dunia ini. Dengan cepat kita juga berjalan dan tidak tersandung. Memang di Amsal pasal 4 ada hal yang bisa membuat kita tersandung, yaitu kegelapan. Itu pasal 4 ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jalan orang fasik seperti kegelapan, itu darkness. Sehingga mereka jadi tersandung karena kegelapan tersandung. Yang membuat kita tersandung adalah kalau kita hidup dalam kegelapan. Dan hidup dalam kegelapan juga itu identik dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Seperti yang dikatakan
Di ayat 16 nih orang-orang fasik dalam pasal 4. Mereka tidak bisa tidur, tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Dan seterusnya bila mereka tidak membuat orang tersandung. Itu yang terjadi. Mereka akan tersandung karena darkness, kegelapan. Dan kita tahu dalam Injil Yohanes pasal 3, ketika Yesus datang, orang-orang itu lebih suka kegelapan. Yohanes pasal 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Terang telah datang ke dalam dunia dimaksud, saudara silakan lihat Yohanes pasal 1 ayat 4-9. Itu firman itu. Dialah Yesus, firman yang menjadi daging. Terang telah datang ke dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Manusia punya kecenderungan lebih suka darkness, kegelapan. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Hidup dalam kegelapan, saudara, akan menyebabkan perbuatan kita cenderung jahat tanpa kita sadari. Dan itu yang menyebabkan orang-orang menjadi tersandung. Tapi bersyukur dalam Yohanes pasal 11 juga, kalau kita dalam terang, Yesus juga pernah berkata, akulah terang dunia, di Injil juga Yohanes. Yohanes pasal 11 ayat 9, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Kalau jalan pada siang, itu kan berarti nggak gelap. Kakinya nggak akan itu stumble, nggak akan terantuk, nggak akan tersandung. Dijelaskan lagi, karena ia melihat terang dunia ini. Terang dunia, terang pada siang. Terus terang dunia juga, Yesus pernah berkata, akulah terang dunia. Kita bersyukur, puji Tuhan. Kalau kita berjalan dalam terang Tuhan, maka kita tidak akan tersandung. Kita memandang Yesus Kristus, kita tidak akan tersandung. Dalam surat Petrus juga ada itu ya. Semoga kiranya pilihan, panggilanmu semakin teguh. Jadi tidak akan pernah tersandung. Semakin kita melihat kepada Yesus, terus memperhatikan, maka kita berjalan dengan aman. Tidak akan tersandung. Puji Tuhan. Dan kemudian berkat yang ketiga, kita harus perhatikan, jangan lose sight, jangan kehilangan pandang dari hikmat dari Yesus. Ayat 24 Amsal pasal 3. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Kalau engkau berbaring, engkau gak akan terkejut, tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Kita pernah membahas salah satu bahagia atau berkat di Mazmur 127 bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu dalam bahasa Inggris jadi dikasih tidur. Kita bisa tidur, itu merupakan satu berkat. Lalu ada komentar yang dijelaskan tuh beberapa hal. Waktu tidur kita pulih, jiwa kita refresh, tubuh kita juga dipulihkan dan seterusnya. Beberapa hal yang kita dapati dari tidur. Dan di sini Alkitab mencatat, kalau kita perhatikan terus hikmat pribadi Yesus Kristus, kita bisa dengan enak saudara tidur. Tidur itu menjadi hal yang sangat menyenangkan. Kita bisa tidur nyenyak dan secara otomatis tubuh kita juga dipulihkan saat kita bisa tidur. Mazmur pasal 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Aku bisa tentram mau tidur. Ada alasannya. Sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sebab hanya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kita bisa tidurnya ketika kita tahu ada sebabnya bahwa Tuhan yang membiarkan kita dengan aman. Kalau kita ingat ini terus, kalau kita perhatikan terus ini, kita tidur dengan nyaman. Yeremia pasal 31 ayat 26. Haleluya. Yeremia 31 ayat 26.
Sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Kenapa dia bisa katakan sebab itu aku bangun dan melihat tidurku itu menyenangkan? Ayat 25-nya. Sebab aku, itu akunya huruf besar Tuhan, akan membuat segar, aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Kenapa kita bisa tidur nyenyak, tidur menyenangkan, walaupun kita ada masalah, ataupun kita lelah, kita menghadapi segala tantangan, karena kita tahu alasannya ayat 25 bahwa Tuhan itu akan membuat segar kalau kita letih, kita lelah. Lalu kalau kita lagi merana, lagi susah, Tuhan akan membuat kita puas. Nah, alasan itu yang akan membuat kita, tidur kita menyenangkan. Selama kita perhatikan hikmat dari Tuhan ini, kita perhatikan Yesus Kristus, ingat terus firman Tuhan, tidur kita sangat menyenangkan. Ada orang karena masalahnya mereka, jadi banyak pikiran, harus mendapatkan jalan keluar solusi, akhirnya sulit tidur. Tapi mari, kalau kita tahu alasannya, bahwa kita punya Tuhan yang memberikan kesegaran dari rasa letih, memberikan rasa puas dari kita saat kita merana. Dia yang membuat kita senang, bisa menikmati tidur. Saya percaya ya kita juga jadi bisa tidur dengan enak, beristirahat dalam segala kondisi. Puji Tuhan. Itu perintah yang pertama. Jangan hikmat menjauh dari pandangan kita. Perhatikan baik-baik, dan ada 3 berkat tadi yang sudah kita lihat. Karena itu jadi sumber kehidupan, karena itu bicara tentang Yesus Kristus. Lalu yang kedua, jalan kita aman, kita gak akan tersandung jatuh. Tidak akan lagi mau hidup dalam kegelapan. Lalu yang ketiga, kita bisa tidur dengan nyenyak, menyenangkan. Dalam segala situasi ya. Kemudian sekarang kita masuk ke perintah yang kedua, Amsal pasal 3. Perintah yang kedua. Ayat 25, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Sekarang perintah kedua, kita jangan takut. Bahasa Inggris jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba itu sudden terror. Kengerian yang tiba-tiba. Kalau King James dia sudden fear. Ketakutan yang tiba-tiba. Jangan takut kepada ketakutan yang tiba-tiba datang. Atau teror, hal yang ngeri yang tiba-tiba datang. Kita lihat, kita rasa atau kita alami. Sebenarnya apa yang terjadi saat ini juga kita bisa lihat bahwa memang itu kita alami, bukan? Kalau kita ingat dari awal tahun kita masih kasih resolusi, atau beberapa dari kita begitu bahagia, terus masuk bulan Maret, bagaimana banyak yang berulang tahun, jemaat GPD El Shaddai Kawalu yang di bulan Maret. Tidak hanya itu, keluarga kami juga, keluarga Bapak dan Ibu Gembala, anak kami berulang tahun. Wah, penuh dengan rasa syukur, sukacita masuk bulan Maret. Tapi kita lihat begitu masuk minggu pertama, kedua dan seterusnya. Situasi itu bisa berubah. Sudden fear. Tiba-tiba dari penuh dengan ucapan syukur, sukacita. Banyak yang ulang tahun. Kemudian lihat kabar demi kabar dari media cetak, media sosial. Kemudian dari TV, semuanya. Media elektronik, itu memberikan kabar-kabar yang menakutkan. Tiba-tiba, sudden fear. Sudden terror. Tadi juga, jadi jangan takut terhadap itu dan juga atau kebinasaan orang fasik bila itu datang. Nah, yang menarik dalam terjemahan Alkitab yang lain, bukan kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Saya baca dalam ada terjemahan Ibrani itu, di tadi yang komplit paralel itu dia kebinasaan itu bahasa Ibraninya dia hubungkan dengan kata storm, artinya storm, badai. Jadi kalau kita baca itu badai, berarti kita baca atau kepada badai orang fasik. Loh, ini jadi seperti gimana sih badai orang fasik? Nah, saya baca dalam New Jerusalem Bible. Dia katakan gini, or attack mounted by wicked men. Yang artinya serangan yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Serangan yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Ini bukan hanya kabar-kabar
yang tiba-tiba menakutkan kita. Tapi juga ini ada serangan-serangan dari orang-orang yang jelas-jelas memakai segala situasi. Kita lihat masuk sampai sekarang aja sudah berapa tuh. Saya kebetulan sudah mulai agak jarang beberapa hari ini memperhatikan berita. Tapi saya sempat lihat beberapa hari lalu tuh ada sejak 63 orang sudah menyebarkan berita hoax. Ada orang-orang yang seperti ini. Mengabarkan tetap hal-hal yang jahat. Tapi kita jangan takut. Nah makanya Giles juga dia komentari kalimat yang soal ini. Either of the desolation which weak men threaten to bring and are suffered to bring upon the godly for the sake of religion. Jadi kehancuran yang orang-orang jahat ini ancamkan. Atau penderitaan yang dibawa akibat dari orang-orang fasik, orang-orang jahat ini. Kepada godly orang-orang yang saleh. Nah kita jangan takut. Kalau ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan kabar-kabar yang sangat menakutkan. Kenapa kita tidak takut? Ini bagian penutup. Ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Karena kita punya tempat bersandar yaitu Tuhan. Makanya tadi ada hubungannya. Kalau kita memperhatikan hikmat Yesus Kristus, dialah tempat sandaran kita. Kamu yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan. Tuhan jadi sandaranmu, confidence. Tuhan jadi keyakinanmu, kepercayaan kamu. Puji Tuhan. Dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Engkau dihindarkan dari jerat yang coba membuat perangkap buat kita. Membuat kita tidak berdaya. Kita berhenti karena ketakutan kita. Kita mulai tidak bisa melakukan apa-apa karena kita takut. Mari ingat. Tuhanlah sandaranmu. Silakan situasi berjalan seperti ini. Berita-berita masuk. Tapi terus perhatikanlah Tuhan. Perhatikanlah hikmat. Perhatikanlah Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kehidupan. Yang membuat jalan kita aman. Yang membuat kita bisa beristirahat. Jangan takut terhadap kabar-kabar yang menakutkan kita. Sama-sama saudara. Tidak mudah. Secara pribadi saya harus jujur. Nanti enak ya kita lihat firman kita nyanyi. Kemudian ada rasa kemarin juga seperti itu. Pas saya tiba-tiba merasa gak enak ya karena ada beberapa hal nanti panjang di cerita. Tapi bersyukur malamnya kami keluarga besar kami berdoa bersama. Waduh di situ saya merasa sangat bersyukur. Kami nyanyi. Nah itu. Jadi itulah manusiawi kita. Kadang kembali takut. Lihat informasi lagi. Khawatir pikiran kita. Tapi mari. Setiap kita datang lagi kepada Tuhan. Kita perhatikan dia. Yesus kita diberikan kesegaran. Karena memang dia tempat sandaran kita. Dia keyakinan kita. Kita menjadi kokoh dalam berjalan. Karena adanya hikmat Tuhan. Adanya pribadi Yesus Kristus. Yang menyertai kita semua. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini digenapi. Nyata dalam hidup jemaat GPDL Sadai Kawaluyaan. Saat-saat ini. Kita semua. Di hari ini. Dan hari-hari selanjutnya. Saudara yang harus tetap bekerja. Bekerjalah. Dengan penuh keyakinan Tuhan tempat sandaranmu. Lihatlah dia. Janganlah takut. Saudara yang masih bisa di rumah. Tetap selalu bersyukur. Nikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga. Khususnya dalam hadirat Tuhan. Dan terimalah janji firman Tuhan. Setiap engkau memperhatikan hikmat itu. Perhatikan pribadi Tuhan. Yesus Kristus itu. Engkau akan ingat. Engkau memiliki kehidupan itu. Dan engkau akan tenang berjalan. Kerjakan segala aktivitasmu dengan aman. Dan engkau bisa berbaring. Menutup hari dengan indah menyenangkan. Menerima janji Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah dia. Dia Yesus Kristus yang ada bersama kita. Dia Bapa yang selalu menyertai. Pribadi Roh Kudusnya
yang Yesus kirimkan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, itu akan menyertai, mengingatkan kita akan firman-firman Tuhan, menguatkan, menuntun pada seluruh kebenaran. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Puji Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sembah Engkau Bapa. Ya Yesus bersama kita. Haleluya. Engkaulah hikmat dari Tuhan. Yesus, Engkaulah sumber kehidupan kami. Yesus, Engkau yang membuat kami berjalan dengan aman, tidak tersandung. Puji Tuhan. Makasih Yesus, Kau yang membuat kami berbaring dengan tenang. Haleluya, Engkaulah sandaran kami Tuhan. Kau yang menolong kami, menjauhkan dari setiap ketakutan, situasi yang menghimpit kami sekalipun Tuhan. Orang-orang yang bermaksud jahat, Engkau ada bagi kami Bapa. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau memiliki janji yang indah buat kami. Engkau memberikan kami firman Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih Yesus. Engkaulah hikmat dari Allah. Engkaulah hikmat yang dinyatakan dalam tubuh manusia. Dan Engkau sudah memberikan kami kehidupan. Tadinya kami akan binasa, tetapi oleh kematian dan kebangkitan-Mu Yesus Kristus, kami sekarang menerima kehidupan. Dan kehidupan itu akan terus berlanjut dalam kehidupan kekal bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih. Oleh karena-Mu kami bisa berjalan dengan aman Tuhan. Tidak tersandung. Oleh karena Engkau, kami boleh menikmati waktu-waktu kami beristirahat. Dan Tuhan memulihkan kami. Engkaulah Tuhan keyakinan kami. Engkaulah sandaran kami. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terus mengingatkan kami firman Allah. Roh Kudus meteraikan firman itu dalam hati dan pikiran kami. Sehingga dalam hari-hari selanjutnya kami akan melangkah. Dengan penuh keyakinan firman Tuhan selalu beserta kami. Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Roh Kudus selalu menuntun kami kepada seluruh kebenaran Bapa. Terima kasih. Kami yang harus bekerja. Kami yang sekolah di rumah. Kami yang beribadah di rumah juga. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semua. Lindungi anak-anak-Mu sepanjang minggu yang berjalan. Dalam setiap aktivitas yang mereka kerjakan Bapa. Kehendak Tuhan yang sempurna, yang nyata dalam kehidupan kami semua. Kerajaan-Mu yang datang. Roh Kudus yang menguasai setiap rumah tangga. Memberikan damai sejahtera, sukacita. Menuntun pada kebenaran dan kuasa. Untuk kami dapat menghadapi hari-hari kami. Melakukan segala aktivitas dengan penuh keyakinan Tuhan bersama dengan kami. Bapa, kami berdoa buat pemerintah kami. Presiden, wakil presiden, para menteri. Tenaga-tenaga medis ya Tuhan. Perawat, dokter, para relawan. TNI dan Polri yang tetap bekerja di garis depan. Untuk melawan wabah dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan mereka daya tahan tubuh, kesehatan, hikmat juga. Untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan yang terbaik. Untuk keselamatan bangsa, rakyat ini Tuhan. Dan doa kami, jemaat Tuhan GPDL Sadai Kawaluyan, kami hamba-Mu. Selamatkan mereka Tuhan. Para relawan, para pejuang, para pahlawan untuk bangsa ini. Selamatkan mereka kiranya melalui peristiwa ini. Tiada lain kami hanya bersandar kepada Tuhan. Dan membuat orang bertekuk lutut menyembah Engkau Tuhan. Mengenal Engkau Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Puji Tuhan, Engkau berkatilah para perawat, dokter, TNI dan Polri, para relawan. Tuhan mempersiapkan bagi mereka rancangan yang sangat indah. Khususnya jalan keselamatan. Mereka juga bisa raih. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini. Semua pelayan Tuhan yang sudah melayani, berkat Allah tercurah juga bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan persekutuan kekuatan penghiburan,
pribadi Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani. Untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing, dan keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Kawaluyaan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah mengucap syukur, berdoa telah terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.